Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kena kritik anggota Komisi 1 DPR sekaligus Purnawirawan TNI Majen TB Hasanuddin. Hasanuddin menyampaikan kritiknya melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu 3 Mei 2025. Adapun kritik Hasanuddin itu terkait polemik keputusan mutasi Putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Trisutrisno yakni Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Tanggal 29 April 2025, Kunto yang telah menduduki jabatan Pangkogap Wilhan I tiba-tiba dimutasi menjadi staf ahli KSAD. Tapi sehari kemudian, tepatnya pada 30 April 2025, TNI tiba-tiba membatalkan mutasi itu. Kira-kira apa saja kritik yang dilayangkan TB Hasanuddin terhadap Jenderal Agus Subianto? Pertama, Hasanuddin langsung menembak kritikannya dengan menyebut kepemimpinan Agus tidak tegas, tidak konsisten, dan mencoreng marwah konstitusi. Hasanuddin menegaskan Agus Subianto harus dievaluasi. Kedua, Hasanuddin menyoroti cara TNI dalam membuat keputusan, terutama ihwal mutasi sederet perwira tinggi TNI, termasuk terhadap Letjen Kunto Arief Wibowo. Menurutnya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tidak konsisten tersebut dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Menurutnya, TNI bukanlah alat politik, sehingga harus mengambil langkah yang objektif dan strategis. Sindiran Hasanuddin soal TNI sebagai alat politik itu mengarah pada asumsi publik yang menghubungkan status Kunto sebagai anak Trisutrisno dengan pemutasiannya. Pasalnya, setelah Trisutrisno bersama para purnawirawan TNI menyerahkan deklarasi soal usulan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, barulah SK pemutasian Kunto turun meski pada akhirnya pemutasian itu dibatalkan. Jadi memang telah dikeluarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep 554A 4 Romawi 2025 tanggal 30 April 2025 yang berisi tentang adanya perubahan dari Kep 555 ke Kep 554 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2025. Banyak pertanyaan dari rekan media tentang mengenai mutasi Letjen TNI Kunto. Jadi karena memang ada dalam satu perubahan rangkaian itu ada beberapa rangkaian pati yang memang harus bergeser. Ya, jadi memang begitu mekanismenya. Dalam satu rangkaian itu ada beberapa pati yang harus bergeser. Nah, setelah Kep dikeluarkan, Kep 554 garis miring 4 Romawi tahun 2025 tanggal 29 April 2025 itu, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah Kep 554A dari 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang Majelis kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah, nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah, itu jadi perubahan ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Letjen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Kejut membaca berita pada 30 April lalu, Panglima TNI Agus Subianto memutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dari posisinya sebagai Pangkogap Wilhan I yang baru dijalani 4 bulan.
dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang mencakup darat meliputi Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat, Kalteng, laut meliputi perairan di sekitar Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat, dan seterusnya, itu direduksi jadi staf khusus KSAD yang dijabat oleh Jenderal Maruli Simanjuntak, kebetulan menantu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Maaf, saya menilai kegiatan politiking dalam tubuh TNI terlihat begitu jelas dan hal ini tidak elok karena TNI harus berada di atas semua golongan. Kegiatan politik praktis dan pragmatis yang mungkin masih wajar buat partai-partai politik sangat tidak terpuji kalau hal yang sama dilakukan oleh TNI. Juga nampak Jokowi yang terus merasa masih jadi presiden, cawe-cawe tanpa henti, dan korban terbaru adalah Kunto Arif Wibowo. Nah, Presiden Prabowo, saya heran mengapa tidak bisa tegas, lugas, dan tuntas tiap kali melihat manuver politik bekas Presiden Jokowi yang tidak berhenti berpretensi masih jadi presiden. Bahwa Legend Kunto diganti oleh Laksda Hersan, ya ini Laksda Hersan itu ex-ajudan Jokowi, itu artinya Jokowi masih terus saja mengatur-ngatur dualisme kepemimpinan nasional di negara manapun pasti counterproductive.